Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinda Gata Alexandra dari kelas 1B di 3 akuntansi nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sewa guna usaha atau leasing dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Nah, mari kita mulai, silahkan disimak. Nah, yang pertama yaitu Direct Finance Lease. Apa itu? Jadi, Direct Finance Lease adalah di mana perusahaan lessor akan menyediakan barang ataupun jika lessor belum memiliki barang bisa membeli barang kepada supplier barang yang diminta atau yang diinginkan oleh lisi yang selanjutnya akan disewakan kepada lisi tersebut. Yang kedua ada Vendor Program. Nah, vendor program ini adalah metode penjualan yang biasa dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Jadi, di sini lessor akan membiayai terlebih dahulu kepada dealer objek leasing tersebut. Lalu, lisi akan membayar secara berangsur kepada lessor ataupun pihak yang ditunjuk oleh dealer sebagai perusahaan leasing. Yang ketiga, ada leverage lease. Nah, leverage lease adalah penyediaan dana oleh kreditor, bisa itu dari bank ataupun lembaga keuangan yang lain untuk membiayai objek leasing yang diminta oleh lisi atau nasabah. Yang terakhir yaitu ada sale type lease. Apa itu sale type lease? Sale type lease adalah metode penjualan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan industri, yang dimana kegiatannya adalah menjual ataupun bisa menyewakan barang secara leasing. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan leasing yang pertama adalah pastikan Anda adalah warga negara Indonesia yang berumur 21 sampai 60 tahun. Selanjutnya, lampirkan bukti identitas Anda, yaitu bisa KTP, KK, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, lampirkan juga bukti atau surat keterangan penghasilan. Nah, untuk syarat-syarat yang lain akan menyesuaikan kebijakan tiap-tiap perusahaan leasing. Sekarang, untuk prosedur permohonan leasing. Yang pertama yaitu, lisi akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas barang modal, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, lessor akan meneliti maksud dan tujuan dari permohonan lisi tersebut. Lalu bila dokumen lengkap, lessor akan memberi informasi tentang syarat dalam perjanjian kontrak. Lalu, lessor akan mengadakan analisa terhadap info dan data yang telah diberikan. Lalu bila permohonan lisi diterima, lessor akan bertemu dengan lisi dan membicarakan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan menjelaskan tentang mekanismenya. Lalu, lisi akan membayar kewajiban dan menandatangani perjanjian. Lalu lessor akan melakukan pemesanan kepada supplier sesuai barang yang diminta oleh lisi. Itu pun jika lessor belum memiliki barang sebelumnya. Lalu, lessor akan menghubungi pihak supplier dan membayar premi asuransi yang sudah disetor oleh lisi sebelumnya. Yang kesembilan, supplier akan mengirim barang sesuai pesanan dan bukti pembayaran lessor. Yang terakhir, lessor akan mengirim polis asuransi pada lisi setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lisi. Isi dari perjanjian kontrak leasing yaitu yang pertama ada nama dan alamat lisi. Yang kedua ada jenis barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada jumlah atau nilai barang yang dileasingkan. Yang keempat ada syarat-syarat pembayaran. Lalu yang kelima ada syarat-syarat kepemilikan. Yang keenam ada biaya-biaya yang dikenakan. Ada biaya administrasi, biaya materai, biaya bunga, dan premi asuransi. Yang terakhir, ada pernyataan sanksi bila lisi ingkar janji. Untuk jangka waktu kontrak ini berlaku sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh lisi dengan lessor. Biasanya jangka waktu ini mulai dari 2 tahun sampai 7 tahun. Menurut keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991
menjelaskan mengenai mekanisme sewa guna usaha atau leasing dapat dilakukan dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi selama jangka waktu tertentu. Untuk pihak yang terlibat dalam leasing ini, tentunya yang pertama ada perusahaan leasing atau disebut dengan lessor yang membiayai keinginan nasabah, yaitu menyediakan barang modal. Yang kedua ada leasing atau penyewa, yaitu nasabah yang mengajukan leasing. Yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan yang menyediakan barang yang akan dileasingkan. Apabila lessor tidak memiliki barang yang diinginkan oleh leasing, maka lessor akan bermitra dengan supplier. Selanjutnya ada asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung resiko perjanjian antara lessor dan leasing. Tujuannya agar lessor tidak mengalami kerugian yang besar apabila leasing ingkar janji. Yang terakhir ada bank atau kreditor, yaitu lembaga penyediaan dana pada lessor untuk membiayai barang modal leasing. Apakah leasing ini diminati oleh warga Indonesia? Ya, karena perusahaan leasing ini menyediakan barang modal yang relatif harganya tinggi, sehingga bagi orang-orang yang tidak memiliki dana yang cukup pada satu waktu tertentu dapat menggunakan jasa ini dan membayar secara berkala atau mencicil kepada perusahaan leasing yang tentunya tidak terlalu memberatkan. Nah, leasing ini juga prosesnya itu cepat, mudah, dan tidak memerlukan jaminan. Nah, semua pertanyaan kan sudah terjawab. Jadi, ini adalah akhir video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.